Burung monster sedang makan tangan manusia, tetapi 1 detik kemudian. Sampai saat mati, burung monster juga tidak terduga dia benar-benar mangsa. Karena dia ingin berburu, Riddick telah menyergap di sini selama 3 hari. Sekarang dia sudah bisa makan makanan enak. Setelah makan, dia menyeret kaki kiri yang terluka dan merangkak di tanah. Untuk menyembuh, Riddick meletak kaki di tengah batu, lalu berbalik, rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Oleh karena itu persendian dia kembali ke posisi semula. Selanjutnya, dia mengeluarkan armor di kaki kanan dan meletakkan di tabung tembaga kaki kiri, lalu mengeluarkan 2 paku, begitu saja kruk sederhana telah selesai. Akhirnya, Riddick bisa berjalan, kemudian, dia menemukan sumber air bersih, dia baru minum saja, banyak hiena datang ke sini untuk minum. Dengan cepat dia bersembunyi di lubang di batu, diam-diam melihat. Tiba-tiba di dalam air muncul monster seperti sekelompok kalajengking, sebentar saja monster itu menangkap seekor hiena, beberapa detik kemudian hiena itu mati karena racun. Melihat hal itu, yang lain langsung berlari. Riddick siap pergi ketika dia berbalik dan melihat seekor kalajengking telah mengincar dia. Dia cepat mengambil tulang di sebelah untuk memprotes, pada saat bahaya, dia mengerahkan semua kekuatan, mengusir monster itu, mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari tempat ini. Kalajengking juga tidak mengejar dia lagi, tenggelam kembali ke danau. Pada malam itu, Riddick bersembunyi di bawah tempat tidur untuk menghindari bahaya. Saat tidur, dia memimpi tentang sehari sebelumnya, ternyata dia adalah marsekal dari Korps Elit Necromonger, tetapi ditipu ke planet terpencil oleh seorang saudara. Setelah mengetahui kebenaran ini, Riddick guna pisau terbang untuk membunuh semua bawahan, tetapi akibatnya dia tetap ditembakkan oleh musuh, dan jatuh ke bawah tebing. Kemudian Riddick memberanikan diri melewati badai pasir untuk berburu, tanpa sengaja ketika dia menemukan anak-anak hiena yang menunggu untuk mati, dia segera membawa mereka kembali ke gua untuk memelihara. Waktu cepat berlalu, luka Riddick juga telah sembuh. Dia memanjat tebing, tiba-tiba dia menemukan dunia sangat baru. Tetapi untuk sampai ke sana, dia harus menyeberangi rawa yang penuh monster kalajengking. Sangat cepat Riddick sudah tahu cara, dia menangkap beberapa bayi kalajengking di sebelah rawa, lalu mengeluarkan racun dari mulut mereka dan membuat jarum. Dia bereksperimen pada hiena dahulu, hiena cepat pingsan, tetapi segera pulih ke keadaan semula. Setelah menemukan dosis yang aman, Riddick mulai menyuntik racun ke dalam tubuh, sangat cepat racun menyebar ke seluruh tubuh dan menyebabkan dia terus-menerus muntah, tetapi setelah bereksperimen beberapa kali, akhirnya dia sudah sukses. Seperti itu, pertempuran terjadi, Riddick pergi ke rawa yang adalah sarang kalajengking, monster bahaya itu perlahan-lahan muncul keluar dari air. Riddick sangat tabah, dia mengambil tulang untuk melawan monster itu, monster benar-benar marah, tubuh tiba-tiba melompat keluar dari air. Riddick telah memiliki antibodi, dia mencabut pedang dan langsung memotong tubuh kalajengking menjadi 2. Tidak terduga, monster yang berkali-kali lebih besar dari sebelumnya tiba-tiba muncul. Riddick sangat cepat mampu menghindari serangan monster, tetapi dia juga marah, mengibaskan ekornya, 1 pukulan membuat Riddick menjauh beberapa meter. Tapi Riddick juga bukan orang yang mudah kalah, 1 tangan memegang hiena, dan 1 tangan memegang pedang, mempercepat lari. Ketika kecepatan mencapai puncak, Riddick meluncur ke tanah, dengan lembut meluncur ke bawah tubuh monster itu, membuat tebasan, kalajengking itu terluka parah dan berjuang beberapa langkah dan kemudian jatuh. Riddick mengatasi tantangan, terus menuju tujuan. Tidak sengaja, dia menemukan pangkalan tentara bayaran yang ditinggalkan, dia berharap dengan peralatan modern ini, dia bisa melarikan diri dari tempat ini. Riddick menekan bel alarm darurat, berkata dengan semua umat manusia di alam semesta, "Saya, Riddick, apakah Anda berani datang ke sini?" Cara ini memang berhasil, tidak lama kemudian sebuah pesawat luar angkasa mendarat di sini, mereka menunggu dengan sangat lama, mempersiapkan mental dan senjata lengkap, bahkan menyiapkan beberapa peralatan. Tetapi bagaimana semua ini bisa menyulitkan Riddick? Pada malam itu, dia memerintah hiena untuk menggigit sensor perangkat penginderaan, lalu tanpa henti menyentuh tanah, detektor kehilangan sensornya bola-balik, tentara bayaran berasumsi bahwa perangkat mengalami masalah keluar untuk mendapatkan perangkat baru, ini hanya rencana dari Riddick. Musuh sangat cepat menginjak jebakan yang sudah diatur sebelumnya, dan dalam 1 detik saja, dia bertemu dengan nenek moyang. Ini baru mulai saja, detik kemudian seorang tentara bayaran diseret ke dalam kegelapan. Baru 1 malam saja, sudah banyak rekan meninggal, hal ini sangat merugikan harga diri tentara bayaran. Mereka memutuskan untuk secara aktif menyerang. Pada hari berikutnya, mereka mencari semua arah, akhirnya mereka menemukan hewan peliharaan hiena Riddick. Rekan perempuan ini mengeluarkan senjata berat, memperbaiki posisinya, memuat peluru dengan tujuan yang tepat. Sebenarnya, ini peluru pelacak, mereka berhasil menemukan lokasi Riddick.
Para prajurit sewaan naik sepeda motor terbang menuju Riddick dan mereka cepat menemukan sarang yang dia bersembunyi. Prajurit sewaan mengaktifkan senjata elektro-optik dengan hati-hati memasuki gua pengintai. Tiba-tiba, sesosok tiba-tiba muncul di belakang. Dengan panik, mereka mulai menembakkan peluru ke arah sasaran, sampai kehabisan amunisi. Mereka menemukan bahwa itu adalah rekan yang menghilang di malam kemarin. Pada saat ini, Riddick segera menyelinap ke pangkalan. Ketika mereka pulang, mereka baru mengetahui bahwa semua kekuatan untuk memulai pesawat ruang angkasa telah dicuri. Riddick mengubur bahan bakar di tanah lalu kembali ke pangkalan tentara bayaran, melepaskan semua senjata di tubuhnya, siap untuk bernegosiasi dengan musuh. Dia minta pesawat ruang angkasa, dan saya akan mengembalikan semua bahan bakar. Jika tidak, maka mereka bersama tunggu sampai badai pasir datang ke sini. Semua orang akan mengubur diri di planet ini. Tetapi pada saat ini, seorang tentara bayaran tiba-tiba tembakan untuk menyerang, menembak ke lengan Riddick. Melihat bahwa anestesi tidak berpengaruh pada dia, dia terus mengambil pistol, menembak Riddick. Tangan Riddick diikat, tentara bayaran mengeluarkan alat yang memaksa untuk bilang tentang lokasi bahan bakar. Namun, Riddick dengan sangat tenang melihat ke udara. Pada saat inilah detektor mulai mengeluarkan sinyal peringatan. Di tengah hujan badai, banyak monster kalajengking mendekat. Dinding baja di tempat ini seperti kertas, mudah ditembus oleh monster. Satu persatu orang menjadi makanan untuk mereka. Tetapi semua ini dalam rencana Riddick. Dia menyarankan selama transaksi selesai, semua orang bisa pergi dengan aman. Kelihatan monster ini ganas dan bahaya. Kapten tentara bayaran utama menyetujui permintaan itu. Mereka membuka pintu. Dengan panik mereka menembaki monster kalajengking yang mendekat, sementara Kapten dan Riddick naik sepeda motor mereka ke arah lain. Pada saat ini, seluruh planet telah dirasuki oleh monster. Riddick menggali 3 inci dari bumi. Akhirnya dia menemukan bahan bakar, tetapi dalam perjalanan pulang mereka dikelilingi oleh banyak monster. Mereka guna pisau untuk memotong, menembak. Pada saat Kapten membunuh monster terakhir, berbalik dan menemukan Riddick ditikam di dada oleh yang lain, dan jatuh. Dia memikir Kapten akan menyelamatkan dia. Tidak terduga dia mencuri bahan bakar, lalu pergi tanpa berbalik. Riddick berusaha untuk bangun, dengan cepat didorong ke tepi oleh monster. Dia mencoba yang terbaik untuk melawan, untuk berjuang untuk hidup, tetapi monster itu benar-benar terlalu banyak. Dia dipaksa ke tepi, tidak ada jalan kembali. Pada saat ini, tiba-tiba rentetan api ditembak jatuh dari atas, secara langsung berhadapan dengan semua monster yang mengelilingi dia. Sebenarnya, Kapten tidak meninggalkan dia, mematuhi janjinya untuk datang menyelamatkan. Riddick sudah hidup. Akhir film, Riddick dan Kapten saling menghormati, mengucapkan selamat tinggal pada planet menakutkan ini bersama-sama.